معاشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحكم فقد لغوت، أنصت واسمع وأطع رحمكم الله، أنصت واسمع وأطع رحمكم الله، أنصت واسمع وأطع لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلنا الوالدين. رب احفظ لنا منك من خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi khalaqa az-zaman wa fassala ba'dahu bi ba'din wa fassahu wa fassahu wa atashuhur wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hadatil kanam. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita bisa menghadiri panggilan Allah setiap hari Minggu, setiap satu minggu sekali, yakni hari Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita, undangan kita dari Allah selalu mendapatkan ridho. Amin amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, melalui mimbar yang agung ini
kita patut meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari Jumat terakhir 1445 Hijriah di bulan Zulhijjah, insyaallah 2 hari lagi kita sudah masuki tahun baru Islam, yakni 1446 Hijriah. Kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berbangga hati, karena masih saat ini, detik ini kita bisa menikmati hari yang sangat berkah, yakni mau memasuki bulan baru Islam. Berarti umur kita sudah tambah, yang 45 menjadi 46 2 hari lagi. Dalam istilah kita hidup di dunia, pasti tidak lama juga kita akan menemukan kematian. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, kenapa sih kok dinamakan Hijriah? Ada apa dengan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diangkat menjadi Rasul ketika umur 40. Sedangkan beliau berada di dunia, di Jazirah Arab, di Mekah dan Madinah, umur 63. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad perjuangannya hanya ditempuh 23 tahun. Kalau lekor tahun 23 tahun. Di Mekah beliau berdakwah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Kenapa Kanjeng Nabi kok hijrah dari Mekah ke Madinah? Ini perlu dipertanyakan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad memperjuangkan lillahi kalimatillah itu bukan hanya memperjuangkan pembicaraan, bukan hanya memperjuangkan martabat Rasulullah, bahkan nyawa beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, orang yang mencintai beliau. Kanjeng Nabi Muhammad interogasi, ingin dibunuh, bahkan orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya banyak yang dibunuh. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad langsung hijrah ke Madinah? Apakah Kanjeng Nabi takut dengan interogasi orang Quraisy kafir? Tidak, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini perlu digarisbawahi. Karena Nabi kita itu tidak pernah takut dengan keadaan bagaimanapun. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pantang mundur di saat itu. Akhirnya kenapa sih Kanjeng Nabi kok sampai hijrah? Karena ada sebagian dari Madinah, kaum Aus dengan Khazraj ini sudah perang sampai 20 tahun tidak selesai. Akhirnya ada sebagian kaum Madinah mendatangi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Dia mengerti kalau Kanjeng Nabi Muhammad adalah orang gamilah, orang yang sangat hebat, orang yang pemersatu di kota Makkah di waktu itu. Dilihat dari mananya ketika meletakkan Hajar Aswad, meskipun di masjid di waktu itu adalah Kanjeng Nabi yang pertama masuk dalam masjid, tapi Kanjeng Nabi tidak sombong, Kanjeng Nabi tidak membusukkan dadanya di hadapan orang-orang Quraisy di waktu itu. Kanjeng Nabi adalah memanggil para sahabat-sahabatnya yang berhak untuk menegakkan Hajar Aswad, adalah kita semua. Itu akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengatakan Kanjeng Nabi lari dari kenyataan, tidak, karena di dalam Al-Quran tidak menyatakan Kanjeng Nabi lari atau takut adanya interogasi dari orang kufar Mekah di waktu itu. Akhirnya ketika Aus dan Khazraj sebagian datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, saya minta datangkan panjenengan di kota Madinah. Kanjeng Nabi menolak di saat itu karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya lama-kelamaan turunlah ayat, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahaduna fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Akhirnya Kanjeng Nabi memutuskan karena ada suatu perintah dari Allah,
Maka kanjeng Nabi hijrahlah ke kota Madinah. Di kota Madinah kanjeng Nabi disambut mesra, disambut penuh bahagia oleh orang-orang Madinah. Di waktu itu masih menjadi Yasrib, kota Yasrib. Bagaimana kata Allah, innal ladzina, hai orang-orang, innal ladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang percaya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wa hajaru wa jahadu, dan dia berjihad untuk menegakkan agama Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu tidak mencari imbalan materi. Beliau tidak mencari imbalan sesuatu yang berupa dunia, tetapi hanya yang dicari adalah rahmatullah, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah bukan karena takut. Bahkan Al-Quran menyangkal ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kaum Aus dan Khazraj waktu itu sudah perang 20 tahun tidak selesai. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyampe di Madinah, alhamdulillah kaum Khazraj dan kaum Aus bersatu. Itulah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Kalau kita hidup di zaman ini, kita harus mengambil amsilah bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Sampai datang ke Indonesia, sampai datang ke Yerusalem, sampai datang kepada hati kita semua. Perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena kemewahan. Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyelamatkan kita semua dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, di akhir zaman umatnya kanjeng Nabi Muhammad sudah banyak cobaan, baik dari Kiai Nusantara ataupun dengan yang lainnya. Jangan kita perdebatkan umpamanya hati kita ada suatu bisikan yang kurang sopan pada para ulama-ulama terdahulu. Buanglah semua itu adalah bisikan setan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Bukankah Allah sudah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, baik yang beriman atau yang tidak beriman, baik yang beriman atau yang tidak beriman, min dzakarin, dari golongan lelaki, min wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, ketahuilah aku jadikan dunia ini dengan berbangsa-bangsa, bangsa timur, bangsa barat, bangsa tengah, semua adalah ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qabailah, dan juga bersuku-suku. Tujuannya kamu bukan untuk bermusuh-musuhan, lita'arafu. Perlu digarisbawahi, lita'arafu, supaya panjenengan bisa saling mengenal, saling membaur, saling mengetahui antara satu dengan yang lainnya. Seandainya kita bentrok di dalam suatu akidah, marilah kita sebagai umat Islam bersyawirhum fil amri fil majalis al-maksum, yang kiranya majelis itu tidak kuat-kuat di medsos. Ini umat Islam di akhir zaman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu akan hancur dengan orang Islam itu sendiri. Kita hidup di bawah naungan Pancasila, harus kita ikuti apa yang sudah menjadi kodrat rodah di negara Indonesia. Jangan mengambil semena-mena, karena kita negara hukum. Bukan adik gunung yang saling membacok, saling menghancurkan suatu perkara yang sifatnya tidak berfaedah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya paling mulia-mulianya kamu sekalian adalah menurut Allah atqakum, orang yang benar-benar berhati-hati,
berhati-hati dalam berzikir, berhati-hati di dalam melakukan ibadah, berhati-hati di dalam melakukan percakapan ataupun berdakwah. Ketika ada seorang yang berdakwah kiranya menyakitkan dalam hati, berarti orang itu masih belum berilmu, belum nyampe apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum nyampe apa yang dikatakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatafakkaru fil kalam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yatakallam bil ahsan, maka berkatalah dengan baik. Ini perlu digarisbawahi di akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahmatullah. Dan juga kita hidup di Indonesia, sudah ada peraturan-peraturan yang sudah jelas pada para ulama-ulama dan juga para pahlawan kita. Sudah disidang dijadikan Pancasila, jangan kita menantang apa yang telah tertera dalam Pancasila yang 5. Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul wa ulil amri minkum, dan juga para pemerintahan. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jikalau ada suatu perkara yang bertanazzuh, artinya tidak bisa terpecah dengan keadaan seperti ini, jangan sampai kotori hati kita. Farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, yakni harus bisa membuat rasa kesombongan, rasa kedengkian, karena semua itu sudah kudrat dan iradah Allah. Yang penting kita sudah berusaha menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan sampai kita mengeluarkan suatu perkara yang menjadikan permusuhan di Indonesia. Maka ketika kita menjadi orang yang selalu mengadu domba, yang selalu menginterogasi para ulama-ulama atau para habaib karena kita hidup di Indonesia, maka kita tidak jauh, kita menjadi syaitan, menjadi syaitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan apa? Setan iblis, iblis itu dicipta oleh Allah, bukan karena tidak alim, bukan karena tidak percaya kepada Allah, karena dia punya sifat sombong, diusir dari surga. Karena adanya iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, karena perintah sujud lil hurmah itu adalah perintah Allah. Kita menjadi manusia saling menghormat lita'arofu. Kenapa sampai kok jadikan permusuhan? Kenapa sampai itu sampai sekarang ajaran Rasulullah seakan-akan tidak sempurna di dunia ini, di Indonesia yang sangat kita cintai. Ini perlu digarisbawahi, karena banyak orang murtad, banyak orang sudah melupakan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iblis ditanya, ya iblis, manakah anta sudah? Apa yang kau tidak mau untuk bersujud kepada Adam? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Itu jawaban iblis. Onak tadi minarin, aku dicipta dari api. Walah wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam dicipta dari tanah. Saya tidak mau. Bukan murtadnya, bukan kafirnya iblis keluar dari surga, bukan karena dia tidak alim, bukan karena tidak pintar baca Quran, bukan tidak pintar baca kitab, karena aba wastakbar. Ini perlu digarisbawahi. Karena tidak mau sujud, tidak mau menghormati kepada siapapun, seakan-akan akulah yang lebih hebat, akulah yang lebih berkuasa, akulah orang yang paling berjuang. Ini perlu digarisbawahi. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mudah-mudahan kita selaku umat Islam, khususnya di Yogyakarta dan juga yang berjamaah sholat Jumat di masjid ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dhikril hakim. Innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihtina ala ihtisani wa syukruhu ala taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa ittaqu kama nahalla wa'lamu inna Allah amarakum bi amrin badati bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudusihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين ورضى الله عن الخلفاء الراشدين الذي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية المحققين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم نعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشهوة الأعداء اللهم ذكرك وشكرك بنور هدايتك بنور الإسلام والإيمان اللهم اجعلنا وأولادنا وأحبابنا وذريتنا يا الله وتلاميذنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل القرآن وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياكم من أهل الضير والشر يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة Allah